Mahadamang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran menghanguskan sebuah toko elektronik di kawasan Jalan Bancoy, Kota Bandung. Dampak mahalnya harga pangan, warga serbu pasar murah di Kota Cirebon. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi jalankan layanan jemput bola pembuatan kartu tanda penduduk elektronik bagi pemula. Informasi pertama, diduga akibat hubungan pendek arus listrik pada panel listrik mesin produksi. Sebuah mesin di pabrik vulkanisir ban di Kota Bogor Senin lalu terbakar. Beruntung kobaran api tidak menjalar ke bagian pabrik lainnya dan api dapat dilokalisir oleh petugas damkar. 65 pabrik vulkanisir. Rekaman video amatir ini menunjukkan api yang berkobar dari salah satu mesin vulkanisir ban di sebuah pabrik vulkanisir di Kampung Mandala, Kelurahan Ciparigi, Kota Bogor Senin pagi. Besarnya kobaran api sempat membuat panik karyawan lainnya yang kemudian lari berhamburan keluar ruangan produksi. Para karyawan juga sempat berupaya memadamkan api dengan alat pemadam api ringan yang dimiliki, namun tidak berhasil. Sementara petugas pemadam kebakaran yang mengerahkan 6 unit armada dapat menjinakkan api hanya dalam waktu 10 menit. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik pada salah satu mesin perekat vulkanisir ban. Jadi ketika dilakukan proses vulkanisir ban, diduga ada percikan api dari alat pemanas untuk merekatkan ban vulkanisir tersebut. Jadi api percikan, kemudian membesar apinya karena mungkin di situ ada bahan bakar juga. Akhirnya api tidak terkendali, sudah menggunakan apar sampai 15 unit apar. Dugaan sementara ada percikan api dari mungkin kabel ya, konsleting listrik sepertinya seperti itu. Untuk menyelidiki penyebab pasti kebakaran, anggota Polsek Bogor Utara dan Polresta Bogor Kota telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Sampai saat ini, pihak manajemen pabrik masih menginventarisir besaran kerugian akibat peristiwa tersebut. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Sementara itu, 2 kebakaran melanda 2 buah toko di Kota Bandung dan Bandung Barat. Kebakaran menghanguskan sebuah toko elektronik di Kota Bandung dan gudang minimarket di Bandung Barat. Sebuah ruko elektronik cukup besar di kawasan Jalan Bancoy, Kota Bandung, Selasa pagi terbakar. Asap hitam mengepul saat mobil snorkel yang dikerahkan oleh pemadam kebakaran Kota Bandung berusaha menyekat api agar tidak merambat ke ruko lainnya yang berada di kiri, kanan, dan belakang ruko yang terbakar. Petugas juga berupaya membongkar seng yang menutupi lantai 2 ruko, tempat pertama api berasal, agar bisa menyemprotkan air untuk memadamkan api. Beberapa petugas pemadam kebakaran sempat mengalami sesak napas akibat menghirup asap hitam yang mengepul akibat persediaan kabel yang terbakar di gudang toko di lantai 2. Diskar PB Kota Bandung menerjunkan 10 unit mobil pemadam untuk menjinakkan kobaran api. Tidak ada korban jiwa atas kejadian kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Termasuk ini mobil tangki snorkel, jadi kita turunkan juga supaya mempercepat pemadaman, bisa juga melakukan penyekatan agar api tidak merambat kiri kanan. Lihat ini ada kabel-kabel, itu memang cukup luar biasa juga penanganan karena mereka akan menyimpan api. Dan ini asapnya membuat sesak napas. Saya lihat juga ada 2 anggota yang barusan dikasih oksigen karena penanganannya yang cukup menangani api dan asapnya cukup tebal. Senin sore kebakaran juga melanda gudang lantai 2 dari sebuah minimarket di Jalan Raya Tangkuban Perahu, Lembang, Bandung Barat. Api melahap gudang penyimpanan barang minimarket tersebut hingga menjelang malam. Kebakaran diketahui kepala toko yang mencium bau seperti kabel listrik yang terbakar. Seluruh karyawan dan pengunjung pun segera keluar dari toko untuk menyelamatkan diri. Awalnya mah dikira ada asap biasa, ternyata ada percikan listrik di gudang Indomaret. Itu kejadiannya jam berapa sih, Kang? Kira-kira setengah 6 sore. Setengah 6. Itu lagi banyak pengunjung atau gimana sih?
posisi lagi ada customer yang beli. 2 unit armada damkar Lembang yang tiba di lokasi berhasil memadamkan api di gudang lantai 2, namun seluruh isi gudang tidak dapat diselamatkan. Diduga kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Namun api tidak sampai merambat ke toko di lantai dasar. Polisi sudah memeriksa sejumlah saksi untuk dimintai keterangan terkait peristiwa kebakaran, termasuk melihat bukti rekaman kamera pemantau. Muhammad Rizal dan Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Kebakaran juga terjadi di sebuah rumah makan di Kabupaten Karawang. 2 bangunan lain di dekat rumah makan juga ikut terbakar. Diduga kebakaran berasal dari ruang penyimpanan ikan. Kebakaran hebat terjadi di Jalan Siliwangi, Kelurahan Karawang Wetan, Karawang, Senin lalu. Petugas pemadam kebakaran bergerak untuk memadamkan kebakaran yang melanda sebuah warung makan. Sayangnya, api dengan cepat membakar habis bangunan rumah makan yang terbuat dari bambu. Tak hanya membakar rumah makan, kebakaran juga merembet ke 2 bangunan lainnya. Langsung kami terjunkan 2 unit ditambah 1, jadi 3 unit sama 1 unit rescue. 3 unit semprot, 1 unit rescue, ya. Karena kondisinya ya ini bahan material yang ada di rumah makan tersebut kan bisa tahu sendiri teman-teman kan yang udah terbakar. Jadi datang ke sini pun api udah membesar, jadi menjalar ke saung yang satu dengan yang lainnya, gitu. Dugaan awal dan? Dugaan awal kami dari pemadam kebakaran belum bisa prediksi. Pegawai rumah makan mengatakan api terlihat pertama kali di ruang penyimpanan ikan atau kulkas. Ya tiba-tiba ada api di atas. Di atas mes itu? Iya. Nah di mes itu ada yang lagi ini apa itu? Di situ tempat masak nggak? Itu tempat masak? Ada 1. Hah? Ada 1. Ada 1 Gudang. apa? Gudang apa? Tempat penyimpanan ikan. Hah? Penyimpanan ikan. Penyimpanan Ikan. Petugas terus melakukan pendinginan untuk menghindari munculnya api, sehingga tidak menimbulkan ledakan mengingat ada sejumlah tabung gas di rumah makan ini. Total luas bidang ruang rumah makan yang terbakar hingga 3.000 meter persegi. Hingga kini polisi masih menginvestigasi penyebab kebakaran. Samsun Nursyah melaporkan dari Karawang. Sejumlah buruh di Kota Tasikmalaya menuntut kenaikan upah minimum kota Kabupaten 2024 sebesar 16%. Angka tersebut dinilai layak dan sesuai standar hidup di Kota Tasikmalaya. Serikat Buruh Migas Tasikmalaya, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia berorasi di depan Balai Kota Tasikmalaya. Mereka menuntut adanya keadilan penyusunan upah minimum kota atau kabupaten UMK pada tahun 2024 mendatang. Koordinator aksi mengatakan pihaknya menuntut kenaikan 16% untuk UMK 2024. Angka tersebut dinilai bisa mewujudkan kesejahteraan buruh. Peraturan perundangan nomor 51 tahun 2023 itu dari kenaikan inflasinya dari 0,10% sampai dengan 0,30%. Jadi kenaikan seperti itu bisa menyengsarakan rakyat khususnya rakyat Kota Tasikmalaya. 16% dirasa ideal oleh teman-teman buruh kenaikannya. Dari pertumbuhan dan kebutuhan pokok dari perhitungan KHL mungkin terhitung ideal 16% kan. Menanggapi tuntutan buruh terkait kenaikan UMK hingga 16%, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya mengatakan masih akan menunggu hasil perhitungan dari Dewan Pengupahan yang memperhitungkan inflasi serta pertumbuhan ekonomi daerah. Saya belum bisa berkata apa-apa karena nanti ada rapat DPK dulu. Berarti belum bisa dipastikan ya Pak? Itu kan nanti salah satu anggotanya mereka juga, jadi mereka mengajukan mungkin nanti di dalam itu segitu. Berarti nanti dibahas bersama gitu kan? Bahas bersama, tapi kadang-kadang dari pemerintah itu berbeda dengan mereka, hasilnya berbeda, tapi tidak apa-apa. Kita ajukan aja ke wali kota, nanti wali kota yang ajukan ke gubernur gitu. Proses penyusunan usulan UMK akan dimulai pada waktu dekat oleh Dewan Pengupahan. Hasilnya akan dilaporkan kepada pimpinan daerah untuk kembali diusulkan di tingkat provinsi. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya.